lagi dengan aku, Bunda Anin ya. Gak bosan-bosannya ya, ketemu aku terus. Ya apa ya, sama-sama belajar, sama-sama pengen tahu, sama-sama kita saling uh, mengingatkan sesuatu ya. Apalagi kalau itu ilmu, berbagi ilmu yang bermanfaat itu kan mendapatkan pahala ya. Oke ya. Jadi pada kesempatan kali ini ya, kita akan bercerita perihal tanaman. Baik itu tanaman obat-obatan maupun jenis tanaman yang ada di sekitar kita untuk tanaman hias. Ya, pada kesempatan kali ini aku akan bicara tentang tanaman cantik yang eksotik. Pernah lihat ya tanaman ini ya guys? Tahu nggak? Pernah melihat tanaman itu? Tanaman yang untuk taman, seringnya itu untuk taman dipakai. Tapi mungkin kita tahu, tapi tidak tahu namanya. Ya, itu di taman sering dipakai. Tapi apa namanya ya? Jadi tanaman ini punya nama yang unik ya kita menyebutnya ya, yaitu tanaman Adam dan Hawa. Bayangin, saya juga tidak tahu kenapa tanaman itu disebut punya nama unik, yaitu tanaman Adam dan Hawa ya, atau mungkin karena ceritanya atau gimana ya, kurang tahu juga. Tapi orang populer menyebutnya tanaman itu dengan tanaman Adam dan Hawa ya. Jadi tanaman yang cantik sebagai tanaman taman ya, yang sering kita lihat ya. Tapi dia biasanya tanaman yang sering ditanam di taman-taman. Bahkan di taman manapun tuh sering, karena tanaman itu gampang sekali dibudidayakan satu. Terus juga tanaman itu nggak ribet ya, tinggal tuncep-tuncep aja selesai ya. Jadi bukan tanaman yang membutuhkan sesuatu yang susah untuk ditanam gitu ya, yang kikrik ya. Semakin mahal tanaman itu biasanya semakin kikrik ya, tau gak? Semakin mahal tuh kikrik itu susah perawatannya. Kita menyebutnya dengan tanaman yang spesial. Kebetulan hari ini aku pakai baju ungu ya, senada dengan warna ini dia, tanaman Adam dan Hawa. Diamatin baik-baik ya guys, tanaman Adam dan Hawa. Dia ada getahnya di sini ya. Dan cara berkembang biaknya gampang, tinggal dipotol gitu, tuncep udah ya. Ini tanaman Adam dan Hawa kita menyebutnya. Tapi sebenarnya tanaman ini punya nama Latin ya. Nama Latin dari tanaman Adam dan Hawa ini adalah Tradescantia spatacea. Jadi tak ulangi lagi ya. Jadi kalau mengeja dengan bahasa Latin tuh agak belibet gitu ya. Mulutnya tuh agak kayak karena wong Jawa jadi ngomongnya itu kalau bahasa Latin tuh agak gimana gitu ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Nama tanaman ini, nama latinnya adalah Tradescantia spatacea. Bayangin. Nama Latin tuh keren-keren ya, cantik-cantik. Jadi kalau punya anak tuh dikasih nama-nama Latin aja, biar selalu mengingatkan sesuatu. Misalnya suka dengan tanaman apa tadi ya, kayak tanaman Adam dan Hawa gitu ya, sebutin aja tanaman Tradescantia spatacea ya. Dia berjenis sama dengan tadi tanaman yang berhati ungu ya. Dia hampir sama gitu ya, tanaman ungu tadi ya. Sebentar. Ini karena jenisnya sama ya, jenisnya hampir sama, cuman namanya yang di belakang beda ya. Tadi Belenia ada
Tradescantia sama ya, cuman dia purpurea. Kali ini Spatacea. Ini berarti ungu, ini Adam dan Hawa. Ya, hampir sama tapi berbeda ya. Jadi tanaman Adam dan Hawa ini biasanya digunakan sebagai tanaman hias ya. Tanaman hias di taman. Karena dia mudah sekali untuk dibudidayakan ya. Tinggal dipotong-potong, tuncep ya. Selama tanahnya itu subur, tanahnya nutrisinya cukup, dia akan berkembang cepat sekali. Melebihi kecepatan suara enggak ya, maksudnya tuh dia berkembangnya lumayan cepat gitu, tidak terpengaruh dengan cuaca yang ekstrim, semakin panas semakin kuat gitu ya, ya kayak kita semakin kemanasan udanan masuk angin gitu ya. Kalau ini enggak ya, jadi tanaman yang cantik nih ya. Ini biasanya dipakai sebagai tanaman hias itu di area yang luas. Dia dipakai untuk apa ya, mempercantik ya. Jadi tanaman Adam dan Hawa itu lebih apa ya, simple ya, karena cara menanamnya juga mudah, terus juga dia di cuaca yang ekstrim juga kuat gitu loh ya. Jadi tanaman ini selain sebagai tanaman hias, dia juga untuk mengasap polutan atau udara kotor di sekitar kita ya. Dia mengasap udara. Jadi tidak semuanya udara oksigen itu oksigen bersih, tapi tidak semua yang ada di dunia ini bersih guys. Kayak udara yang tercemar oleh CO, karbon monoksida, tercemar oleh polutan lain, bensena ya, dari cat, dari pembakaran ya, bisa metana juga gitu ya. Itu ya. Nah, tanaman ini mengasap gitu. Racunnya, bayangin dia yang makan racunnya ya. Dan diolah untuk seger, oksigennya untuk kita. Apa enggak hebat tanaman-tanaman seperti itu ya. Selain itu juga ternyata tanaman Tradescantia Spatacea ini juga digunakan untuk pengobatan guys, yaitu bisa mengobati luka. Ternyata getah pada tanaman ini kan memang bergetah ya, dia bisa untuk mengobati luka ya, tapi memang harus hati-hati di bawah pengawasan dokter ya. Dia juga bisa mengobati jerawat, mengobati eksim, mengobati tanaman penyakit kulit lainnya ya, tapi tetap harus berhati-hati karena ini herbal ya, kandungannya yang terkandung dalamnya hanya ahli herbal yang paham ya. Nah, ini tanaman ini cara budidayanya ya, yang pertama adalah kita siapkan media tanam ya, yaitu berupa tanah ya, punya drainase yang baik ya, bisa mengasap air dengan baik ya. Jadi perbandingan tanah untuk tanaman itu harus ada pasirnya, harus ada liatnya, harus ada pupuk organiknya, harus ada sekam bakarnya gitu ya. Jadi kalau komposisi itu ideal, tanah itu akan mawur ya. Mawur itu tanah yang bisa difungsikan untuk menanam, aerasinya baik ya, tapi dia tidak lembek gitu ya. Jadi air kalau masuk ke media tanam yang aerasinya baik, dia itu tidak ngecembung, tidak mengikat air kayak tanah liat itu mengikat air ya. Jadi semakin banyak airnya dia semakin liat. Nah, itu untuk tanaman itu tidak bagus karena
akar akan lebih mudah cepat busuk gitu. Makanya kenapa dicampur sama pasir, dicampur sama pupuk organik, dicampur sama humus, dicampur sama biasanya kalau ada pasir malang gitu ya. Ya untuk drainase, guys. Agar akarnya itu uh, tumbuh subur tapi tidak busuk ya gitu ya. Jadi getah tanaman ini bisa dimanfaatkan untuk kesehatannya. Kemudian bisa juga ditanam di pot ya, karena dia berkembang biak beranak pinak cepat ya. Jadi usahakan itu potnya itu di bawah, kalaupun digantung dia akan turun ke bawah guys, cantik ya. Caranya dengan dipotong ini, terus tinggal ditanam, dituncupin di tanah. Ganti 8. Kemudian pertama di tempat yang sejuk, tapi setelah udara panas itu dia bisa. Jadi untuk pertama kali tumbuh, semua tanaman itu perlu di tempat yang sejuk supaya akarnya itu bisa tumbuh dengan baik. Kalau dia akarnya itu bisa mencari makan, tentu daun di atasnya aman guys. Tapi kalau akarnya busuk, ya pasti tanaman di atasnya mati gitu ya. Jadi kenapa pertama kali itu tanaman kalau waktu mau ditanam itu dia disungkup dulu, ditutup dulu, diatur kelembabannya yang tinggi dalam rangka untuk menumbuhkan tunas akar. Kalau dia tumbuh, berarti menandakan tanaman itu bisa tumbuh. Sebenarnya tanaman itu mudah ya, tinggal ditunjuk-tunjuk ya. Tapi sekali lagi itu adalah tanganan ya, tangan orang yang menanam gitu maksudnya ya. Jadi kalau tangannya panas itu kan dia juga tidak bisa menumbuhkan sesuatu. Aku pernah nyoba, temanku tak suruh nanam berkali-kali, padahal dia juga suka tanaman, tapi tanganku tuh panas mbak, gak bisa. Lah apa bedanya, coba aja gitu. Ternyata ya memang tanaman itu tidak tumbuh gitu. Yang lainnya punya aku tumbuh dengan baik, dengan tanah yang sama, dengan media tanamannya sama, di suhu yang sama, semuanya sama, tapi tangan itu beda gitu. Makanya mintalah menanam tanaman di ahli tanaman yang tangannya itu adem gitu ya. Istilahnya orang Jawa itu tangannya kudu sing adem, itu memang nggak salah gitu. Jadi kalau tanamnya adem itu dia mau menanam apapun itu hidup gitu ya. Tanaman suka gitu ya hidup di tanahnya ya. Kemudian setelah ini disiapkan medianya, dipotong, ditanam ya. Jangan lupa untuk dikasihkan pupuk ya. Pupuk itu jangan di awalnya dikasih, apalagi kimia dan macam, jangan awal dikasih guys. Tapi nanti setelah akarnya tumbuh, setelah dia kuat, barulah dikasih pupuk supaya lebih menguatkan. Kalau terlalu banyak pupuk yang untuk jenis tertentu kayak urea, kayak A4 itu kadang-kadang mati guys. Kenapa mati? Karena dia panas gitu ya. Belum sampai dia tumbuh tapi udah kepanasan, gimana, gerah gitu ya. Kayak kita itu pingsan ya, di pop gitu ya, suasana suhu yang panas itu kita pakai jas hujan gitu, rasanya gimana ya, mungkin seperti itu. Cuma kenapa tahu-tahu pingsan gitu ya kan, tanamannya gak tumbuh ya. Nah kemudian juga disirami secara teratur. Syukur kalau ditanam pada musim hujan. Tanaman yang sering ditanam pada musim hujan itu sering tumbuh. Kenapa? Karena hujan itu nutrisinya banyak. Selain kandungan asamnya, hujan juga punya nutrisi. Jadi begitu jatuh ke tanah, dia itu menutrisi tanah di situ ya untuk tumbuh gitu ya. Jadi menanam tanaman pada musim hujan. Bukannya kebanjiran ya. Kalau kebanjiran mesti akarnya mati gitu. Kemudian letakkan di tempat yang teduh. Ini pertama kali tempat teduh, tapi setelah itu silahkan dipanas-panaskan, nggak masalah. Karena akarnya udah tumbuh, dia sudah mulai berkembang biak ya, daunnya mulai kelihatan, daunnya mulai ada daun baru, tunas baru, itu tandanya dia tumbuh. Baru dipanas-panaskan di udara yang
itu dia nggak masalah. Oke, ya tadi ya tanaman Adam dan Hawa, yang kita sebut dengan tanaman Tradescantia sapasacea. Ya, itulah uraiannya cantiknya. Tanamlah tanaman ini di rumahmu guys, ya, sebagai anti polutan, membersihkan udara, mempercantik ruangan, tanah, juga dia punya fungsi obat di getahnya. Oke, aku Bunda Ani, pemasker Indonesia. Selamat siang, salam dadah, selalu sehat dan bahagia. Thank you for watching me.